Saya akan membuat video penjelasan tentang integral ya. Di soal latihan 1 ada 6 soal ya. Soal yang pertama nomor 1 integral 7D. Ini kan angka ya. Kalau angka diintegralkan, kita tinggal kali aja sama variabel yang di belakang D. Jadi kalau angka diintegralkan, kita kaliin aja sama variabel yang di belakang D. Di belakang D U kan? 7 kali U jadi 7U. Jadi 7U ditambah C. Ini integral tidak tentu ya. Tidak tentu itu maksudnya nggak ada batas. Kalau nggak ada batas, berarti integralnya belakangnya ditambah C. Untuk nomor 1 ya. Untuk soal nomor 2 integral 4x kuadrat min 4x tambah 3 dx ya. Ini sama apa? Kalau integralnya penjumlahan dan pengurangan, berarti kita pisahin dulu aja. Jadi kita pisahin integral 4x kuadrat dx dikurang integral 4x dx ditambah integral 3 dx. Ya kalau tambah atau kurang, integralnya bisa dipisahin satu-satu. Oke, integral 4x kuadrat pangkatnya ditambah 1 jadi 3 kan? Nanti koefisiennya dibagi 3, x-nya pangkat 3. Jadi kalau integral x pangkatnya ditambah 1, terus koefisiennya dibagi pangkat yang udah diintegralin. Jangan lupa ditambah C1 ya. Dikurangi. Ini x-nya pangkat 1 kan? Pangkat 1 integral jadi pangkat 2. Oh berarti 4/2 x pangkat 2 tambah C2. Gitu ya. Angka diintegralin. Kalau angka diintegralkan tinggal kita tambah kali x aja belakangnya ya. Karena ini variabelnya x. Jangan lupa tambah C. Berarti nanti jadi 4/3 x pangkat 3 min kali 4/2 jadi 2 kan 2x kuadrat. 2x kuadrat kali min 2x kuadrat plus kali 3x plus 3x ya. Tambah C1 min kali C2 min C2 plus kali plus C3. Jadi hasil akhirnya 4/3 x pangkat 3 min 2x kuadrat tambah 3x tambah C. Jadi kalau tambah atau kurang bisa ditegralkan satu persatu seperti ini. Oke, untuk soal nomor 3 kita diminta mengintegralkan 4/x pangkat 5 dikurangi 3/x pangkat 4 ya. Dx dikurangi, oh berarti kita integralnya satu-satu aja. Integral 4/x pangkat 5 dx dikurangi integral 3/x pangkat 4 dx. Karena kalau tambah atau kurang bisa integralkan satu persatu seperti ini ya. Integral lebih mudah dilakukan kalau pangkatnya ada di atas. Jadi pangkat ini kita naikin ke atas ya. Oh berarti jadi pangkat negatif ya. 4x pangkat min 5 dx kurangi integral 3x pangkat min 4 dx. Begitu ya. Selanjutnya di samping. Yuk integral pangkatnya nambah 1. Min 5 tambah 1 jadi min 4. Berarti nanti koefisiennya dibagi min 4, x-nya pangkatnya jadi min 4 ya. Tambah C1 karena udah diintegralin ya. Kurangi min 4 tambah 1 min 3. Oh berarti koefisiennya bagi min 3, x-nya pangkatnya jadi min 3 juga ya. Yang 4 tambah C2. 4 bagi 4 min 1 ya. Berarti jadi min 1 kali x pangkat min 4 tambah C1 min 1 kali min plus 1 ya tambah 1 x pangkat min 3 tambah C2 ya. Nah sekarang pangkatnya kita buat jadi positif. Caranya
Kalau X-nya pangkatnya min positif, tulis dulu aja min 1 per, koefisiennya tulis, kasih per, nanti X ini taruh di bawah, jadi X pangkat 4. Ditambah, koefisien 1 per, X pangkat 3 taruh ke bawah. Nanti C1 tambah C2 jadi C biasa. Berarti itu langsung integralnya nomor 3. Yuk, nomor 4 ya. Nomor 4 ada soal integral 1 min X dikali akar X. Nah, integral itu lebih mudah dilakukan kalau bentuknya pangkat. Jadi akarnya ubah ke bentuk pangkat dulu. Jadi 1 min X kali X pangkat setengah ya. X pangkat setengahnya kali ke dalam kurung 1 kali X pangkat setengah jadi X pangkat setengah. X pangkat setengah kali X pangkat 1 jadi X pangkat 3 per 2 ya. Karena kalau kali pangkatnya ditambah 1 tambah setengah 3 per 2 ya. Jadi seperti ini. Ini koefisiennya pangkatnya tambah 1 kan ya kalau integral itu. Oh, jangan dulu dipisah dulu ya. Jadi X pangkat setengah dx kurangi integral X pangkat 3 per 2 dx. Pangkat setengah itu kalau tambah 1 jadi 3 per 2 kan. Setengah tambah 1 3 per 2. Si X nya koefisiennya 1. Berarti nanti koefisiennya dibagi 3 per 2. Karena X nya pangkatnya jadi 3 per 2 ya. Kurangi 3 per 2 tambah 1 5 per 2. Oh, berarti koefisiennya dibagi 5 per 2. Koefisiennya 1. Satunya dibagi 5 per 2. Sini X nya pangkat, lupa ya. Integralin harus ditambah C dulu. Tambah C1 kurangi, ini tadi pangkatnya 5 per 2 kan, ditambah 1 tuh. Berarti 1 per 5 per 2 X pangkat 5 per 2 ditambah C2 ya. Oke, 1 dibagi 3 per 2 itu jadi 2 per 3 kan. Berarti 2 per 3 X pangkat 3 per 2 kurangi 1 bagi 5 per 2 2 per 5 ya. 2 per 5 X pangkat 5 per 2 ya. C1 tambah C2 jadi C biasa. Jadi C1 tambah C2 tambah C3 C1 tambah C2 tambah C3 ya. Pokoknya kumpulin semua jadi C aja. Begitu ya. Ini soal nomor 4 jawabannya. Silahkan di screenshot dulu apabila diperlukan ya. Itu soal nomor 5 2x pangkat 3 min 3x kuadrat tambah 1 per x kuadrat dx. Nah, sekarang integralnya kita pisah dulu aja. Jadi sama dengan integral 2x pangkat 3 per x kuadrat dx. Ini kita pisah-pisah dulu ya pecahannya. 3x kuadrat per x kuadrat dx tambah integral 1 per x kuadrat dx. Biar itu lebih mudah kerjanya. X pangkat 3 bagi x kuadrat x pangkat 1 berarti 2x dx. Ini jadi 3 dx. X kuadratnya pangkat positif naikin ke atas biar negatif ya. Ini 1 kali x pangkat min 2 dx. Itu ya. Oh, di sini x-nya pangkat 1. Kalau ditegalkan jadi pangkat 2. Berarti nanti koefisiennya dibagi 2. Dibagi 2 alasannya karena x-nya jadi pangkat 2. Pangkat 1 jadi pangkat 2 kan. Tambah C1 dikurangi angka kalau ditegalkan kali aja variabel yang di belakang D. Oh, di belakang D-nya x. Berarti integralnya 3x tambah C2. Ditambah min 2 tambah min 1. Min 2 tambah 1 jadi min 1. Koefisiennya berarti dibagi min 1. 1 per min 1 X nya pangkat min 1 ya. Karena integral pangkatnya tambah 1. Tambah C3 2 per 2 jadi X kuadrat. Min kali 3X min 3X plus kali min jadi min ya. Min 1X pangkat min 1 ya. C1 tambah C1 min kali C2 min C2 plus kali plus C3 ya. Berarti jadi X kuadrat min 3X kurangi 1 per X ya. Pangkatnya jadi positif dengan cara 1 per.
Karena ini koefisiennya 1 ya. C, oh jadi C digabung. Seperti itu ya. C04, C06. Integral U pangkat 3/2. Integral U pangkat 3/2 kurangi 3U tambah 14 DU ya. Ini sama apa? Gitu ya. Sampai aja ya. Kita pisah dulu ya. Berarti ini sama dengan integral U pangkat 3/2 DU U pangkat 3/2 DU kurangi integral 3U DU ditambah integral 14 DU. Ini koefisiennya 1 kan ya? Berarti terus belajar 1 per 3/2 tambah 1 5/2. Oh berarti koefisiennya dibagi 5/2. Lalu si U nya berpangkat 5/2 juga ya. Kurangi 3 terus belajar 3 per U nya pangkat 1 tambah 1 2. Koefisiennya dibagi 2, U nya juga pangkat 2. Sorry ya, tambah C1 ya, saya lupa. Ini tadi 3/2 U kuadrat berarti tambah C2 ya. Integral angka palingnya U, berarti jadi 14U tambah C3. 1 bagi 5/2 itu jadi 2/5 ya. 2/5 U pangkat 5/2 min 3/2 U kuadrat tambah 14U tambah C1 min C2 tambah C3 ya. Berarti 2/5 U pangkat 5/2 kurangi 3/2 U kuadrat tambah 14U tambah C. Berarti itulah jawabannya soal nomor 5. Baik, silakan di screenshot dulu apabila diperlukan. Oke, untuk soal latihan 2, nomor 1-nya X pangkat 3 tambah 2 pangkat setengah kali X kuadrat X. Sebetulnya integral itu lebih mudah dilakukan kalau bentuknya penjumlahan atau pengurangan. Tapi kita nggak bisa ngalihin mereka berdua kan, sulit. Alasannya karena ada pangkat di sini. Jadi X kuadrat di sini nggak bisa masuk ke dalam, nggak bisa dikaliin. Kalau kita nggak bisa mencari hasil kalinya, berarti kita harus gunakan namanya metode substitusi atau permisalan. Yang dimisalkan yang mana? Yang dimisalkan itu adalah X pangkat tertinggi. Di sini X pangkat tertingginya X pangkat 3 kan? Oke. Tapi yang misalkan sebagai U itu nggak cuma X pangkat 3. Tapi semua yang apa sih? Semua yang ada di sebelahnya. Oh, X pangkat 3 sebelahnya ada 2. Berarti yang misalkan itu adalah X pangkat 3 plus 2. U sama dengan X pangkat 3 tambah 2. Jadi untuk memisalkannya kita saya dulu X pangkat tertinggi, oh X pangkat 3. Tapi nggak cuma X pangkat 3 yang misalkan, tapi juga semua yang ada di dalam kurung sini. Jadi yang misalkan adalah semua yang ada di dalam kurung X pangkat 3 berada. Oke, terus kita cari turunannya. Turunannya gini. Di sebelah kiri U, sebelah kanan X. Berarti simbol turunannya DU dx. DU dx-nya sama dengan X pangkat 3 plus 2 diturunin 3X kuadrat. Oh, di sini kita harus membentuk. Nah, lihat di sini. Di sini X yang pangkatnya lebih rendah kan X kuadrat. X kuadrat belakangnya dari X kan. Nah, permisalan atau substitusi. Metode permisalan atau substitusi itu tujuannya adalah si ini X kuadrat sama dengan X yang pangkatnya lebih rendah sama dengan X harus berubah jadi DU. Jadi permisalan atau substitusi itu gimana caranya X yang pangkatnya lebih rendah dan DX digabung berubah jadi DU. Cara mengubahnya gimana? Di sini DX sama 3 tukeran tempat aja. Berarti nanti DU per 3-nya sama dengan X kuadrat DX. Jadi biar X kuadrat DX terbentuk, 3 sama DX-nya tukeran tempat aja. Itu caranya ya. Nah berarti nanti step keduanya
Berarti nanti integral x pangkat 3 tambah 2 pangkat setengah dx setengah kali x kuadrat dx ini kan sama dengan apa ya? Nah ini udah berubah, jadi sama dengan integral u pangkat setengah kali misalkan sebagai u kan. Nah x kuadrat dx nya apa? Du per 3. Berarti ini jadi kali du per 3. Atau misalnya ini aja lah, jadi du per 3 kan x kuadrat dx nya per 3 itu sama artinya dikali sepertiga. Jadi sepertiga u pangkat setengah du. Setengah ditambah 1 3 per 2. Berarti koefisiennya dibagi 3 per 2. U nya pangkatnya jadi 3 per 2 dan 4 tambah C. Sepertiga dibagi 3 per 2. Mohon maaf ya, saya turunin sedikit. Di sini ada sepertiga dibagi 3 per 2 kan. Nah sepertiga dibagi 3 per 2 itu kan 2 per 9. Lalu U-nya kembalikan ke semula. U-nya x pangkat 3 plus 2 kan. Jadi x pangkat 3 tambah 2 pangkat lagi 3 per 2 dan 4 tambah C. Jadi itulah jawabannya ya, 2 per 9 x pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 per 2 tambah C. Itu nomor 1 ya. Oke, untuk soal nomor 2 integral 3x kali akar 1 min 2x kuadrat dx. Prosedurnya sama juga. X pangkatannya x kuadrat. Oh, x kuadratnya ada dalam akar. Berarti semua yang ada dalam akarnya misalkan sebagai u. Gitu aja lihatnya. Jadi misal u sama dengan 1 min 2x kuadrat. Cari turunannya ya, du dx. 1 turunannya 0, min 2x kuadrat turunannya min 4x. Kita butuh x dx. X dx nya bisa jadi du kan? Karena x dx nya bisa jadi u, berarti min 4 pada x tukeran tempat aja. Berarti du per min 4 sama dengan dx. Gitu ya. Oh, berarti nanti si soal asalnya kan 3x akar 1 min 2x kuadrat dx ya. Kan jadi apa? Situasinya berubah ya. X dx berubah jadi du. Ini berubah jadi u. Berarti 3 akar u. Ini ya 3 akar u. X dx berubah jadi du per min 4. Tulis du per min 4 ya. 3 per min 4, oh jadi min 3 per 4 ya. Min 3 per 4, akar U itu U pangkat setengah ya. Setengah tambah 1, 3 per 2. Berarti si koefisiennya dibagi 3 per 2. U nya berpangkatnya jadi 3 per 2 ya. Jangan lupa tambah C. Min 3 per 4 dibagi 3 per 2 jadi min setengah ya. Berarti ini jadi min setengah. U nya kembali ke semula. U nya 1 min 2x kuadrat ya. 1 min 2x kuadrat pangkat 3 per 2 dan 4 tambah C. Jadi prosedurnya kurang lebih seperti itu ya. Sebentar saya turunkan sedikit. Oke, itulah jawabannya ya. Sip. Oke. Soal nomor 3 seperti ini ya. Soal nomor 3 integral 8x kuadrat per x pangkat 3 tambah 2 dx ini sama dengan apa? Oke, di sini yang paling tingginya x nya pangkat 3. X pangkat 3 nya di dalam kurung. Oh, berarti x pangkat 3 tambah 2. Semua yang dalam kurung sini misalkan sebagai berarti permisalannya adalah U sama dengan x pangkat 3 tambah 2 ya. Berarti du per dx nya 3x kuadrat ya turunannya. 3 sama dx tukeran tempat ya. Karena x kuadrat sama dx nya harus jadi du. 3 dx nya 3 sama dx per 4. Du per 3 sama dengan x kuadrat dx ya.
Oh, ini ada pangkat 3, sorry ya. Pangkat 3 tambah 2, pangkat 3 di luarnya ya. X pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 ya. Berarti sama dengan integral 8x kuadrat. Ini U kan ya? Dibagi, sorry, saya salah, maaf. 8, ini kan udah jadi U kan ya? 8 per U pangkat 3 tulis dulu deh. 8 per U pangkat 3, kayak gitu dulu ya. X kuadrat dx nya jadi du per 3 kan? Oh, berarti ini sampingnya ada du per 3. Nanti kita gabungin 8 per 3, tulis dulu 8 per 3. Si U nya pangkat 3 naik ke atas jadi min 3 ya. Pangkat 3 U pangkat min 3 D. Min 3 tambah 1 jadi min 2. Berarti 8 per 3 dibagi min 2 ya. Karena si U nya pangkatnya jadi min 2. Sebab min 3 tambah 1 jadi min 2 kan. 8 per 3 bagi min 2, dia tuh jadi min 4 per 3 ya. Jadi terus aja min 4 per 3 gitu ya. Nanti U pangkat min 2 tarik ke bawah biar positif. Jadi U kuadrat tambah C. U nya kembali ke semula, U nya X pangkat 3 plus 2. Berarti min 4 per 3 kali X pangkat 3 tambah 2 dikuadratin ya. Jangan lupa tambah C. Seperti itu jawabannya ya. Oke. Silakan screenshot dulu apabila diperlukan. Oke ya, yang nomor 4 integral 3x tambah 1 maka dx. Oke. Kalau bentuknya bukan perkalian, tapi ada satu yang dikurungin dengan pangkat di luar, tetap kita menggunakan metode substitusi. Yang dimisalkannya adalah sesuatu yang dalam kurung. Jadi kalau bentuknya bukan perkalian, sekali lagi ya, kalau bentuknya bukan perkalian, tapi ada sesuatu yang dikurungin dengan pangkat di luar, tetap kita gunakan metode substitusi. Yang dimisalkannya adalah yang dalam kurung. Jadi misal punya sama dengan 3x plus 1 ya. Cari turunannya kalau dx dengan 3 ya. Sini dx sama 3 kurang 4. Jadi du per 3 sama dengan dx. Gitu ya. Berarti nanti dengan kata lain situasi integralnya berubah begini. Integral 3x tambah 1 pangkat 4 dx. Berarti dx ya sebagian. Jadi integral U pangkat 4 du per 3 ya. Per 3 itu sama artinya kayak kali sepertiga. Jadi integral sepertiga U pangkat 4 d. 4 tambah 1 jadi 5. Berarti koefisiennya dibagi 5, U-nya jadi U pangkat 5 ya, yang 4 tambah C. Sepertiga dibagi 5 seper 15 ya, jadi seper 15. U-nya kembali ke semula. Oh, U-nya 3x plus 1 ya. Pangkat 5 tambah C. Itu jawaban nomor 4 ya. Oke, untuk soal nomor 5 soalnya begini. Soal nomor 5, integral 5x pangkat 3 min 8 pangkat 7 kali 15x kuadrat dx ya. Oke, yang paling tinggi di sini x-nya x pangkat 3. X pangkat 3-nya di dalam kurung kan? Berarti misalkan sebagai U adalah semua yang ada dalam kurung sini. Semua. Berarti permisalannya misal U sama dengan 5x pangkat 3. Berarti du dx atau terurannya 15x kuadrat ya. Di sini 15x kuadrat dx harus dibagi di du kan? Karena kalau pakai permisalan yang x kuadrat dx ini harus berubah jadi du. Ya udah, dx-nya pindah ruas. Bagi jadi kali ya. Du-nya berarti 15x kuadrat dx. Itu ya.
Berarti dengan kata lain, integral 5x pangkat 3 kurang 8 pangkat 7 kali 15x kuadrat dx itu sama dengan integral du kan? Jadi u pangkat 7 plus x kuadrat dx nya du kan? Nah, u pangkat 7 koefisien 1, pangkatnya 7, oh jadi 1/8. 1/8 u pangkat 8 tambah c. U-nya kembali ke semula, U-nya 5x pangkat 3 kurang 8 ya. Nah, 8 jangan lupa tambah c. Itu jawabannya ya. Kalau 6 di samping sini aja ya. Nomor 6, integral 3t kali akar pangkat 3 dari 2t kuadrat min 11 dt. Ini sana apa? T yang paling tinggi kan t pangkat 2. T pangkat 2 nya dalam akar. Berarti di yang misalkan sebagai u itu mereka semua di dalam akar ya. Berarti yang misalkan sebagai u adalah semua yang ada di dalam akar. Sorry ya. Misal u sama dengan 2t kuadrat min 11. Turunannya du per dt. Karena berarti du dt. Berarti ini 4t ya. 4 sama dt nya tukeran tempat aja. Karena t dt harus berubah jadi du. Berarti du per 4 sama dengan t dt. Karena t dt nanti berubah jadi du ya. Sip. Berarti nama kata lain integral 3t dikali akar pangkat 3 dari 2t kuadrat min 11 dt. Ini kan sama apa ya? Benar ya? Berarti sama dengan tadi kita misalkan sebagai u kan? Berarti integral 3 kali akar pangkat 3 dari u, t dt nya berubah jadi du per 4. Du per 4. Dan integral itu lebih mudah dilakukan kalau bentuknya pangkat. Berarti yang akarnya harus berubah ke bentuk pangkat. Oh, ini u-nya pangkat di dalamnya 1, akarnya akar pangkat 3. Berarti nanti jadi u pangkat 1/3. Jadi pangkatnya 1, di depannya 3, berarti 1/3 pangkatnya. Nanti jadi integral 3/4 u pangkat 1/3 du, begitu ya. 1/3 tambah 1 4/3 ya. Berarti nanti si 3/4 nya dibagi 4/3. Sebab 1/3 tambah 1 jadi 4/3 ya. U nya jadi 4/3 ya. Jangan lupa tambah c. 3/4 dibagi 4/3 itu jadi 9/16 ya. Jadi 9/16 U nya kembali ke semula, 2t kuadrat min 11 pangkat 4/3. Jangan lupa tambah c. Jadi inilah jawaban akhirnya ya. Oke, sekian video penjelasan saya, semoga bermanfaat.